Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 1 November berjudul Baal Peor. Penjelasannya, dalam Ulangan 4 ayat 3 dan 4, anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani serta praktis dari apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Bacalah Bilangan 25 ayat 1 hingga 15. Apa yang terjadi dan kebenaran rohani serta praktis apa yang seharusnya dipelajari oleh umat itu dari kegagalan ini? Ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, kita mendapati cerita bahwa banyak sekali orang Israel yang berzina dengan para perempuan Moab, sehingga menyebabkan murka Tuhan terjadi atas mereka. Dengan mengikuti perempuan Moab, mereka pun akhirnya berzinah dengan mengikuti Allah kafir serta melakukan praktik-praktiknya yang tidak disukai oleh Tuhan. Betapapun ketidaknyamanan kita dengan cerita-cerita tentang Israel yang memusnahkan beberapa bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka, kisah ini tentu saja membantu dalam menerangkan logika di balik dari perintah tersebut. Israel harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka tentang Allah yang benar, satu-satunya Allah. Mereka harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar. Sebaliknya, dengan mengikuti Allah-Allah di sekitar mereka, mereka sering jatuh dalam pemberontakan yang terang-terang terhadap Allah, yaitu Dia yang seharusnya mereka wakili di dunia. Walaupun frasa berzina sering memiliki arti rohani, dalam hal ini ketika Israel mengikuti Allah-Allah kafir juga praktik-praktiknya, dapat kita lihat Hosea 4 ayat 12-14. Dalam kasus ini, bahasa dan sisa ceritanya menunjukkan bahwa memang ada dosa seksual. Paling tidak pada bagian pertama. Kembali di sini, iblis mengambil keuntungan dari sifat manusia yang sudah jatuh dengan menggunakan wanita-wanita kafir untuk menggoda para lelaki Israel yang dengan terang-terangan membiarkan diri mereka digoda. Tidak diragukan lagi, tindakan perzinaan secara fisik akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi, yaitu perzinaan rohani juga. Orang-orang yang terlibat pada akhirnya didapati tertangkap dalam praktik-praktik kekafiran di mana bangsa Israel bergabung dalam penyembahan terhadap Baal Peor, yaitu mereka entah bagaimana menjadi terikat dengan Allah palsu ini dan bahkan mempersembahkan korban untuk itu. Meskipun segala sesuatu telah diajarkan dan diberitahukan kepada mereka, mereka dengan rela membuang semuanya itu dalam panasnya keinginan dan nafsu. Bagaimana hal ini bisa mudah terjadi? Melalui mengeraskan angan hati mereka dengan dosa yang pertama, yaitu dosa secara fisik, maka selanjutnya menuai akibatnya, yaitu jatuh dalam dosa berikutnya, yaitu dosa secara rohani, yang tentu merupakan tujuan utama dari iblis. Menurut ayat ini, mereka sudah menjadi sangat hina di mana seorang laki-laki Israel membawa wanita Midian ke dalam perkemahan tepat di depan Musa dan di depan orang-orang yang menangis di luar bait suci. Pikiran dan tubuh kita sangat berhubungan erat. Apa yang memengaruhi yang satu memengaruhi yang lain. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini tentang betapa berbahayanya memanjakan kesenangan itu bagi kita secara rohani? Ya, kesenangan yang salah membawa bencana serta dapat merenggut nyawa. Setan mengetahui kelemahan pria dan wanita. Karena itu, satu-satunya cara agar kita dapat menang melawan setan dan penggodaannya adalah dengan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Engkau adalah Allah yang harus kami puja dan sembah. Engkau sajalah yang layak kami puji. Kecenderungan kami sebagai manusia begitu melekat dengan dosa. Dosa membawa penyakit, penderitaan, kehilangan dan murka Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan yang tidak layak ini memohon ampun akan banyaknya pelanggaran dan pemanjaan selera kami yang tidak Engkau sukai.
Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Tolong bantulah kami terlepas dari dosa-dosa kesayangan kami. Tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk sadar akan akibat-akibat yang buruk atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan, mohon peliharalah kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.